Halo guys, kembali lagi di Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Nah, kali ini Kak Edi akan masuk pembahasan daur fosfor ya. Tadi kan sebelumnya daur sulfur nih. Nah, sekarang kita bahas yang daur fosfor. Kalau kamu ngomongin daur fosfor, kata kunci cuma satu, yaitu batu. Ya, karena batu banyak mengandung fosfor, nama lain-lainnya fosfat. Jadi nggak usah bingung lah ya. Fosfat itu sama aja ya. Nah, sebenarnya di alam ini itu yang namanya fosfor bisa dibentuk atau tersedia dalam dua bentuk biasanya dia terbentuk. Ada bentuk yang organik sama yang anorganik. Jadi ada yang organik sama anorganik. Kalau organik berarti dia makhluk hidup ya, terdapat dalam tubuh organisme atau makhluk hidup, atau yang anorganik bisa dalam air, dalam tanah, dalam batuan. Nah, yang dua ini dia anorganik, kalau yang ini organik gitu ya. Nah, ini prosesnya bisa dilihat yang sebelah kiri. Ini proses detailnya real kalau dalam kehidupan, kalau ini skematisnya ya. Jadi bisa sangat dibedakan untuk proses perbedaannya di sini udah jelas banget ya. Nah, di sini fosfat organik dari hewan dan tumbuhan yang mati ini bisa diuraikan. Atau kita langsung bahas dulu aja ya. Nah, coba kamu lihat di sini, ini gambar apa? Ada tumbuhan dan sebagainya. Ada tumbuhan. Fosfat di dalam tumbuhan ini bisa dimakan sama hewan. Kan ini produsen ya, produsen dimakan oleh hewan. Hewan kan adalah karnivor kan. Maka ini herbivor. Hewan herbivor makan tumbuhan. Jadi fosfat dalam tumbuhannya ini dimakan sama siput gitu kan. Kemudian siputnya mati. Siputnya mati diuraikan. Nah, diuraikan menjadi fosfat dalam tanah, atau dia tumbuhannya mati diuraikan juga sama dekomposer, yaitu bakteri sama jamur, menjadi fosfat yang tersedia dalam jumlah banyak di dalam tanah. Fosfat dalam tanah ini akan mengalami proses sehingga nanti akan menjadi fosfat anorganik, sehingga kemudian diserap lagi oleh akar tanaman gitu ya. Atau fosfat dalam tanah tadi mengalami pencucian karena air sehingga dia mengalami sedimentasi atau pengendapan, kemudian lama-lama menjadi batuan baru. Batuan baru ini akan mengalami pengangkatan secara geologis menjadi gunung-gunung atau batu-batuan yang sangat tinggi di daratan. Naik ya, pengangkatan geologis, kemudian gara-gara kena hujan, batunya kena hujan, kena air, dia lapuk, mengalami pelapukan fosfat dari batuan. Pelapuk jadi kecil-kecil batunya, kemudian mengalami pencucian lagi, fosfat masuk ke dalam tanah, cuci lagi, atau masuk ke dalam akar gitu ya. Konsepnya cuma gitu aja, dalam tumbuhan ada fosfat, dimakan sama siput, siputnya mati diuraikan. Kemudian ini mati, tumbuhannya diuraikan menjadi sumber fosfat di dalam tanah, kemudian jadi kembali lagi ke tanaman gitu. Atau ini bukan tanaman yang ini ya, tanaman yang lain, ini kan udah mati tadi gitu. Fosfat dalam tanah itu bisa mengalami pencucian gara-gara kena air sungai atau kena air laut dan sebagainya, menjadi bentuk-bentuk kecil sehingga mengalami sedimentasi. Kemudian gara-gara mengalami sedimentasi terbentuklah namanya batuan baru. Batuan baru ini mengalami pengangkatan ke atas, yaitu pengangkatan geologis menjadi bentuk batuan yang besar-besar di atas daratan. Gara-gara kena hujan sama angin, ini batu-batu besar tadi mengalami pelapukan menjadi kecil-kecil. Karena udah kecil dia bisa lapuk lagi menjadi lebih kecil lagi, menjadi ke bawah atau terserap menjadi ke dalam tanah, yaitu dalam bentuk fosfat di dalam tanah gitu ya. Nah, untuk simpelnya sebelah kanan aja ya, sebelah kanan lebih enak bacanya. Ini kan bentuk siklus di hidupnya, kalau ini yang skematisnya. Fosfor di tanah, air, tawar, dan lautan itu bisa diserap oleh organisme ya, dalam tubuh organisme ya, terutama tumbuhan ya kan, diserap nih melalui akar, diikuti dengan penyimpanan atau asimilasi. Kemudian kalau tubuh organismenya udah mati, dia akan dirombak menjadi kembali lagi dia. Ini kan kembali aja nih. Fosfor di dalam tanah air diserap, digunakan untuk tubuh organisme udah mati dirombak menjadi sumber fosfor kembali gitu ya. Kalau yang ini fosfor di tanah, air, tawar, dan lautan diendapin di danau, sungai, lautan menjadi batu. Kan fosfor itu merupakan bahan utama penyusun batu. Jadi kalau fosfornya diendapin di danau atau di dasar danau, sungai, lautan, maka menjadi batuan. Kalau batuannya mengalami pengikisan atau erosi gara-gara angin atau arus air, maka menjadi fosfat di dalam tanah. Sama kan kayak di sini tadi kan. Ini ada batu besar nih, gara-gara kena hujan, kena angin, lapuk menjadi batu kecil kena lapuk lagi menjadi lebih kecil, gimana? Jadi fosfat dalam tanah gitu kan. Atau yang dari dalam tanah tadi mengalami sedimentasi menjadi batuan baru, ngangkat ke atas menjadi batuan. Atau fosfat dalam tanah diserap oleh tanaman.
Dari mana ya? Dari tanaman sama hewan. Ini tumbuhan mati atau hewan mati diuraikan oleh dekomposer menjadi bentuk fosfat tersedia di dalam tanah. Atau gini deh konsepnya. Lihat di sebelah sini ya. Fosfat konsepnya gini aja. Fosfat organik atau yang berasal dari tumbuhan atau hewan diubah menjadi fosfat anorganik. Kalau dia udah jadi menjadi fosfat anorganik, maka ini langsung aja diserap. Konsepnya gitu aja, fosfat organik itu kan masih besar, diubah menjadi fosfat anorganik yang lebih kecil lagi, kemudian baru bisa diserap oleh akar tanaman. Konsepnya yang besar diubah menjadi lebih kecil, kemudian baru bisa diserap oleh tanaman gitu ya. Konsepnya fosfor itu batu. Jadi kalau ngomongin fosfor ngomongnya batu. Jadi ngomongin pelapukan, pengikisan, jadi besar, kecil, kemudian di dalam tanah, di dalam air, gimana gitu ya. Kalau di dalam tanah dia bisa berupa organik maupun anorganik. Kalau yang diserap oleh akar tanaman adalah dalam bentuk fosfat atau fosfor anorganik. Kalau mau jadi batu maka mengalami pencucian dulu baru sedimentasi yang ini, baru terangkat secara geologis menjadi batuan besar di atas daratan. Gitu ya. Simbol ya, nggak usah panjang-panjang. Pokoknya kalau fosfor, maka konsepnya batu. Pelapukan batuan ke tanah atau ke sungai. Oke, silakan share video ini jika menurut kamu video ini cukup bagus untuk kamu dan teman kamu belajar biologi semakin pintar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe dan tinggalkan komen di bawah ya kalau memang ada masukan atau pertanyaan seputar dengan daur fosfor.